Siapa yang sangka, siapa yang duga? Orang menganggap ini Bung Ilham ini hanya saintis saja, ilmuwan yang duduk dia. Tapi ketertarikannya, ya kan, untuk bisa bertarung pada satu pilkada yang kita tahu ini medan yang tidak ringan. Ketum Nasdem Surya Paloh mengatakan putra sulung Presiden ketiga RI B.J. Habibie, Ilham Akbar Habibie, menjadi figur yang tak diperhitungkan sebelumnya untuk menjajaki pemilihan kepala daerah, Pilkada, Jawa Barat 2024. Surya Paloh mengatakan, banyak pihak melihat Ilham Habibie hanya sebagai seorang ilmuwan. Namun, ternyata Ilham memiliki ketertarikan untuk terjun ke dunia politik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati Ketua Umum Surya Paloh beserta seluruh jajaran pengurus, Pak Ilham Habibie, hormati. Hari ini DPP Partai Nasdem akan menyerahkan rekomendasi kepada Bapak Ilham Habibie sebagai calon gubernur atau calon wakil gubernur Jawa Barat. Banyak pertimbangan kenapa rekomendasi untuk calon gubernur Jawa Barat itu jatuh kepada Pak Ilham Habibie. Tentu yang pertama secara historis, keluarga besar beliau, ayahanda beliau almarhum, itu bagi masyarakat Jawa Barat itu sudah sangat luar biasa. Kita mengenal dulu industri PTN, industri strategis semua, itu adalah sangat melekat kepada keluarga Pak Ilham, yaitu kepada Pak Habibie, Presiden kita sebelumnya. Yang kedua juga tentu Jawa Barat sangat strategis, di mana industri-industri tumbuh di Jawa Barat, banyak industri strategis nasional yang ada di Jawa Barat. Dan Pak Ilham punya kompetensi untuk itu sehingga bisa membawa Jawa Barat menjadi lebih maju sebagai gerbang dari Indonesia. Nah, hari ini akan diserahkan langsung rekomendasi oleh Ketua Umum Pak Surya Paloh kepada Pak Ilham Habibie. Jadi nanti Ketua Umum juga akan memberikan pernyataan terkait dengan rekomendasi ini. Untuk itu saya mohon dengan hormat Pak Surya Paloh, Ketua Umum, untuk menyerahkan rekomendasi kepada Pak Ilham. Bung Ilham, hari ini DPP Partai Nasdem telah menetapkan aksi kehadiran saudara sebagai calon gubernur atau wakil gubernur untuk provinsi Jawa Barat pada pilkada yang insya Allah akan berlangsung pada bulan November. Kita semuanya mengharapkan dan mendoakan sekaligus dengan seluruh output kinerja yang dimiliki oleh keluarga besar Partai Nasdem bersama dengan koalisi strategis yang kita harapkan nantinya akan mempunyai kesepakatan dengan Nasdem untuk mengusung Insya Allah mudah-mudahan ini adalah merupakan suatu hal yang amat berarti bagi satu progres perjalanan pembangunan di wilayah Provinsi Jawa Barat sebagai salah satu provinsi yang amat strategis. Dan tentu bagi kita tidak hanya sekedar mencalonkan Anda dengan latar belakang hubungan kedekatan antara keluarga besar Nasdem dengan orang tua yang kita anggap selama ini sebagai sahabat, yaitu Bapak almarhum B.J. Habibie. Tapi kami juga mempunyai keyakinan sepenuhnya bahwa kemampuan, kapasitas, dan profesionalitas yang Anda miliki ini cukup mumpuni untuk memimpin Jawa Barat. Mudah-mudahan perjuangan dan langkah awal ini akan diikuti dengan hasil yang membesarkan hati kita semua. Untuk itulah
saat ini saya menyerahkan rekomendasi ini kepada saudara. Pertanyaan Pak Surya. Izin pertanyaan dikit Pak soal hari ini. Pak Surya. Ya. Pak Surya izin tanya Pak, Tatang dari Kompas.com. Pak Surya, untuk Pak Ilham ini kan tiba-tiba diusung dan kita tahu banyak nama yang muncul di Jawa Barat. Misalnya Kang Deddy Mulyadi dan kemudian juga masih ada, belum tahu nih juga soal Ridwan Kamil seperti apa dan lain sebagainya. Ini Pak Surya, komunikasinya dengan partai politik lain di Jawa Barat ini sudah sejauh mana dan mungkin partai mana saja Pak untuk bisa mengusung nanti Pak Ilham Habibie ini Pak Surya? Saya pikir memang yang paling memahami komunikasi politik langsung itu adalah Ketua DPW kita di Jawa Barat ya. Kang Saan nanti akan menjelaskan pada Anda. Tapi saya yakin dan percaya, ini kan tokoh muda yang cukup energetik. Ya kan, latar belakang, edukasi, pendidikan, intelektualitas yang dimilikinya. Dan saya yakin ketika ruang institusi partai politik ini memberikan ruang yang lebih besar, lebih luas pada anak-anak bangsa, ya seperti apa yang kita miliki pada saat ini, yaitu saudara Ilham Habibie, ya insya Allah ini memberikan suatu pencerahan baru. Itu yang perlu kita capai. Siapa yang sangka, siapa yang duga, orang menganggap ini Bung Ilham ini hanya saintis saja, ilmuwan yang duduk dia, tapi ketertarikannya, ya kan, untuk bisa bertarung pada satu pilkada yang kita tahu ini medan yang tidak ringan, medan yang cukup bebas, ya memerlukan ketabahan hati, keuletan, kesigapan yang cukup luas. Tapi ini proses learning by doing. Bagi Nasdem, ini adalah proses pendidikan politik yang juga harus bisa kita jalankan bersama. Ya, jadi tidak hanya tampang-tampang orang politik itu model-model saya agak serem-serem begini. Nah, ini nggak ada wajah baru. Ya. Nah, lebih tenang juga orang-orang muda ya. Jadi itu latar belakangnya. Insya Allah kita lihat apapun itu ke depannya. Ya, baik. Terima kasih. Kami belum ditetapkan untuk sebagai cagup atau cawagup gitu Pak. Nah, kita lihat situasi lapangan. Tapi probability-nya saya pikir tergantung apa yang terbaik seobjektif mungkin dalam penilaian melihat medan lapangan. Ini kan sebuah kompetisi yang bebas, langsung, terbuka. Artinya biasanya apa yang dilakukan oleh Nasdem sebagai institusi partai politik dari proses yang telah dilalui dari berbagai pilkada nasional yang telah kita lalui, yang kalian bisa mempunyai rekod tersendiri. Nasdem barangkali dia relatif mendapatkan selalu, ya kan, hasil-hasil yang optimal sebagai pemenang pada pilkada-pilkada yang telah kita lalui. Kenapa itu bisa terjadi? Karena pendekatan kita selalu seperti apa yang disipir oleh Bapilu, Nasdem, Bung Willy dan kawan-kawan. Ya, play to win. Berdasarkan pendekatan approaching scientific yang ada. Jadi ini kita pegang dulu. Tapi apapun juga bola masih bulat. Ya, bola bulat ini bisa tendang kanan dan kiri. Yang penting kita jaga jangan dia masuk ke gawang sendiri. Baik ya. Siap, makasih Pak Surya.